Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu. Kali ini bersama Sang Kelana akan membahas tentang konsep sejarah, kakawin, dan babat yang banyak dibahas di beberapa buku, juga di media sosial. Ini untuk memberi pemahaman yang mendekati tepat tentang ketiganya. Oke, ikuti pembahasan berikut ini. Kosakata sejarah dalam bahasa Indonesia merupakan serapan kata dari bahasa Arab, yaitu sajarotun. Sajarotun ini berarti pohon. Sedangkan dalam bahasa Inggris memakai kata history untuk pengertian sejarah. Inti pemahaman tentang sejarah bahwa sejarah adalah berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu kemudian sampai ke masa kini sebagai cerita atau kisah atau story. Selanjutnya, dalam perkembangan pemahaman sejarah, ada 4 pengertian sejarah yang berkembang, yaitu 1. Sejarah sebagai peristiwa, history as events. Peristiwa atau event yang terjadi pada masa lalu sifatnya benar-benar terjadi, tidak terulang, dan unik. Kedua, sejarah sebagai kisah, history as story, penjelasan tentang berbagai peristiwa pada masa lalu setelah terjadinya peristiwa, baik secara lisan, oral, maupun tertulis, written. Ketiga, sejarah sebagai seni, history as arts. Seni menampilkan aspek estetika atau keindahan dalam menggambarkan objeknya. Karya-karya seni, baik sastra maupun visual, seringkali menampilkan berbagai kisah-kisah pada masa lalu. Kisah-kisah pada masa lalu sebagai realita ditampilkan dalam bentuk-bentuk estetika oleh seni. Keempat, sejarah sebagai ilmu, history as science. Sejarah sebagai ilmu mengandung makna bahwa berbagai peristiwa pada masa lalu dapat dibuktikan kebenarannya dan faktanya melalui serangkaian metode ilmiah, yaitu sejarah sebagai kajian seobjektif mungkin berdasarkan data dan sumber yang tervalidasi. Demikian review singkat tentang pemahaman sejarah. Kakawin merupakan salah satu bagian karya sastra dalam bentuk puisi yang naratif poem. Kakawin ini disusun sebagai puisi naratif yang panjang dalam bahasa Jawa kuna, Old Javanese, dengan ritme dan pola-pola atau metrum bahasa Sangsekerta. Kakawin berasal dari kata yang tersusun dalam bahasa Jawa kuna dari kata dasar kawi yang mendapatkan imbuhan kaan, sehingga menjadi kakawian yang kemudian menjadi kakawin. Kata kawi merupakan serapan dari bahasa Sangsekerta, yaitu kavi yang berarti puisi, poem, atau penyair atau pujangga. Kata kakawin dengan demikian merupakan percampuran bahasa Jawa kuna dan Sangsekerta yang berarti karya seseorang penyair atau pujangga. Karya-karya yang digolongkan
sebagai kakawin antara lain Ramayana, Bharatayuddha, Arjunawiwaha, Samaradhana, Sotasoma, Nagara Kratagama, Somanasantaka, Kunjakarna, Haryawangsa, Partajyasna, Siwatrikalpa. Kakawin merupakan karya sastra Jawa kuna yang berkembang pada masa Mojopahit. Dari segi bentuk, kakawin berupa puisi dengan persyaratan prosodi satu bait terdiri dari 4 baris yang diikat dengan guru lagu. Kakawin merupakan sastra tembang karena membacanya ditembangkan atau dilagukan. Segi isi, kakawin mengandung kisahan atau narasi dengan indikasi atau tanda adanya tokoh, setting, konflik, dan penyelesaian atau ending. Kemudian muncul istilah untuk sastra kakawin seperti puisi Jawa kuna, puisi naratif Jawa kuno, prosa lirik Jawa kuno, prosa berirama Jawa kuno. Demikian gambaran dari pemahaman tentang kakawin. Babat berkembang setelah Mojopahit runtuh. Kata babat berasal dari khasana Jawa Baru yang berkembang sejak sekitar abad 15 Masehi, yang berarti membuka lahan baru atau menebangi pohon di hutan. Singkatnya, buka atau tebang. Pengertian babat sebagai bagian karya sastra terkait dengan kisah atau sejarah suatu daerah atau tokoh, pada umumnya terkait tentang asal-usul suatu daerah dengan diawali pembukaan lahan. Babat sebagai karya sastra dari segi bentuknya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Bentuk mocopat, langgamnya adalah puisi, bentuk umum dari babat. Kedua, bentuk gancaran, babat yang berbentuk prosa seperti babat pagedokan dan babat seruni. Dilihat dari segi isinya, babat dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. Memuat kisah tentang pembentukan suatu wilayah seperti babat Tanah Jawa, babat Kartasuro, babat Banten, babat Bondowoso, babat Pati, babat Wirosobo, babat Brebes, serta babat Kebumen. Kedua, kategori yang memuat kisah tokoh, misal babat Aji Saka, babat Arung Binang, babat Diponegoro, babat Mangkubumi, babat Pakualaman, babat Sultan Agung, babat Trunojoyo, babat Untung Suraparti, serta babat Brawijaya. Yang ketiga, memuat peristiwa seperti yang ada di babat Bedangayuk Jogarta, babat Giyanti, babat Pacina, babat Prayut. Sedangkan berdasarkan bahasanya, babat umumnya memakai bahasa Jawa Baru. Ada pula babat berbahasa Bali seperti babat Arya, babat Buleleng, serta ada pula babat yang berbahasa Madura seperti babat Sungenep. Penjelasan tentang sejarah kakawin dan babat
memperlihatkan bahwa ada perbedaan antara kakawin dan babat. Kakawin pada intinya merupakan karya sastra berbentuk puisi yang berkembang pada era Mojopahit, sedangkan babat berupa karya sastra pula yang berkembang di era setelah Mojopahit, terutama di era Mataram Islam dan selanjutnya. Ini jadi kita harus jeli tatkala menentukan sesuatu karya sastra itu kakawin atau babat, itu kita melihat eranya. Contohnya, kita menyebut negara Kertagama sebagai babat adalah tidak tepat, karena negara Kertagama bergenre kakawin yang muncul pada masa Mojopahit. Demikian dulu penjelasan. Selanjutnya ikuti video-video berikutnya di channel Sang Kelana. Terima kasih.